Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji ujian kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam di tahun 2025 ini. Perkenalkan, nama saya Farhan, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500149693. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDN Kembangan Utara 07 Petang. Di kelas 5 dengan materi memahami hidup lapang dengan berbagi, salah satunya yaitu zakat. Terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salam dimakan Pak Haji. Cakep. Semoga yang jawab salam bisa pergi haji. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Luar biasa. Allahu Akbar. Apa kabarmu hari ini? Alhamdulillah sehat ceria bersemangat berprestasi. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum kita masuk pelajaran, kita akan memasuki pembacaan doa dulu. Insya Allah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh ketua kelasnya siapa hari ini? Ketua kelas? Pemeran Arya, maju dulu. Ya. Biasa. Duduk siap. Sudah dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Salam. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Arya. Silakan kembali. Oke anak-anak, sebelum mulai pelajaran, hari ini siapa yang tidak masuk? Paparan akan absen dulu dahulu. Hari apa sekarang? Hari Kamis. Apis Nugraha. Iya. Rafael Ganteng. Ada. Akmal Lubis. Nikita Negara. Baik, semuanya masuk. Alhamdulillah. Lemes banget ya. Sebelum mulai belajar, kita tepuk semangat dulu. Oh, tepuk semangat? Oke. Tepuk semangat. Jangan kayak gitu. Semangat. Hari siang nggak boleh lemas, tapi harus semangat. Nanti paparan kasih hadiah yang semangat kencang. Tepuk semangat.
Karena apa? Karena kita sebagai umat muslim harus gembira. Oke, sebelum masuk lagi ke selanjutnya, mari kita akan menyanyikan lagu wajib yaitu Indonesia Raya. Kepada Bapak minta Anjani untuk memimpin. Anak-anakku semuanya dimohon untuk berdiri di tempatnya. Semangat. Indonesia tanah airku, kandung ada labu. Di sanalah aku berdiri, dari handuk ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anakku semua diharapkan untuk duduk kembali. Terima kasih ya. Jadi alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa binastain ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wassalin Sidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu sadaqallahul azim. Sebelum kita belajar, kita niat belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu aluman aliman tazakura tazkira nafa'an intifahan alasan tamasuki kitabillahi azizi wa sunnati rasulihi wa qurbihi wa sawahbihi iftah alaina utuhal arifin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, minggu lalu telah kita mempelajari tentang materi tentang hikmah puasa. Jadi di hari ini kita akan membahas salah satu pelajaran yang dimana kita harus semuanya diwajibkan umat Islam. Oke, sebelum mulai mari buka buku pelajaran terlebih dahulu. Buka halaman 63. Sudah? Di bab 4 ini kita akan membahas tentang adanya materi hidup lapang dengan berbagi. Berbagi itu ada macam, nak. Berbagi itu ada macam-macamnya. Tapi kita harus ngambil dari yang wajibnya. Ya kan? Nah, nanti akan dibahas terkait tentang yang apa kita inginkan. Nah, siapa yang setiap tahun membayar zakat? Angkat tangan. Siapa yang tiap tahun membayar zakat? Yang nggak ngangkat tangan berarti nggak bayar zakat. Nah, sebelumnya Bapak tanya, kalian tahu zakat nggak? Zakat, tahu zakat?
Zakat bukan zakat, tapi zakat. Kalau zakat orang sebelah. Apakah kamu tahu macam-macam zakat? Nah, nanti kita akan bahas terkait untuk materi tentang zakat pada hari kesempatan ini. Baik. Pandangan ke depan, nggak ada yang bercanda, nggak ada lagi yang ketawa-ketawa. Oke. Masuk tentang pengertian zakat. Nah, perhatiin ya, nanti ujian keluar nih. Secara bahasa, zakat berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu tumbuh atau bersih. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah harta milik muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat Islam. Bapak tanya, rukun Islam yang keempat apa? Zakat. Baik. Selanjutnya, macam-macam tentang zakat. Dalam agama Islam, zakat dibagi menjadi dua. Berarti ini. Zakat yang pertama adalah zakat fitrah dan zakat mal. Oke, kita ngambil dua dulu ya, kutipan dua. Zakat fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dan kebutuhan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri. Oh, ini yang biasa kita lakukan setiap hari. Sebelumnya Bapak tanya, kalian biasanya kalau ngeluarin zakat itu pada kapan sih? Ngeluarin zakatnya? Jangan-jangan nggak ada zakat nih, beli beras dong nggak tahu zakat. Nah, karena kalian harus tahu nih, karena kan kalian sekalian udah kelas 5. Oke. Zakat adalah salah satu yang dikeluarkan itu wajib setiap umat muslim. Yang dilakukan kapan Pak? Dilakukan itu pada bulan Ramadan. Tapi ada hari-harinya juga. Boleh nggak Pak? Saya ngeluarin zakatnya pas Idul Adha? Nggak boleh. Karena di situ apaan? Sudah ditentukan bahwasannya mengeluarkan zakat itu artinya tadi apaan? Suci. Nah, bersih, ya kan? Jadi orang yang mengeluarkan zakat itu seperti orang yang bersih, tubuhnya seperti orang anak kecil yang baru lahir. Bapak tanya, anak kecil baru lahir udah punya dosa belum? Nah, sama seperti orang yang membayar zakat. Kalau orang yang membayar zakat, nanti maka dia termasuk orang yang bersih hatinya, bersih suci. Ya, Pak, walaupun dia dosanya banyak Pak, gimana Pak? Tetap harus membayar zakat. Nah, nanti kita akan bahas lagi. Yang kedua adalah zakat mal. Nih, zakat mal. Zakat mal adalah zakat bagian dari harta. Kekayaan seseorang yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu. Di sini siapa yang rumahnya ayahnya atau orang tuanya yang punya usaha? Coba katakan yang punya usaha. Ya, Lutfi, usaha apa, Pi? Bengkel Vespa. Ya, boleh. Bengkel Vespa. Lutfi punya Vespa banyak, Vespa Itali. Oke. Nah, nanti kalau misalkan Vespa banyak nih, ada 50. Amin. Nah, terus tiba-tiba orang tuanya pengen apa? Mengeluarkan zakat mal. Misalkan aku pengen ngeluarin zakat mal, kata Lutfi gitu. Bilang ke mamanya, "Ma, aku boleh nggak ngeluarin zakat mal?" Boleh. Nah, Lutfi salah satu kan jual Vespa tuh 2 atau 3. Supaya apa sih jual zakat mal? Supaya tuh usahanya lancar terus, nggak pernah turun. Ya kan seseorang pernah bilang kalau misalkan kita sering bersedekah, bahkan di hari-hari tertentu maka dilipatkan dengan gandakan. Akhirnya Lutfi jual tuh Vespa 3 atau 5. Nah, setengahnya itu apa? Dikasih ke zakat mal. Sama zakat mal juga tuh tertentu di bulan-bulan Ramadan. Dia berbarangan ya, nggak boleh. Pak, saya mau bayar zakat mal di pas hari raya Natal, boleh nggak? Nggak boleh. Pak, saya mau bayar zakat mal ketika saya bayarnya di mana? Ketika ulang tahun saya. Nah, itu bukan zakat mal namanya, itu zakat hadiah atau zakat. Nah, tadi akan dibahas lagi. Selanjutnya yaitu zakat fitrah. Nih, tadi sama tentang yang pertama. Zakat fitrah adalah bersih suci. Cara istilah pemberian bahan pokok menjelang hari raya Idul Fitri dengan syarat ketentuan yang telah ditetapkan. Hukumnya zakat fitrah wajib. Wajib. Definisi wajib apa? Definisi wajib. Mengerjakan dapat pahala, tidak mengerjakan berdosa. Kalau definisi sunnah, tidak mengerjakan nggak apa-apa, mengerjakan dapat pahala. Jadi wajib berarti apa? Semuanya umat muslim harus membayar zakat. Pak, saya punya adik Pak, masih umur bayi, bayar zakat nggak? Nah, ada ketentuannya. Jadi, misalkan dia punya adik, udah mampu nih. Nah, aduh harus bayar zakat. Jangan mentang-mentang habis
Misalkan Rafael nih, Pak, saya mau berangkat mudik Pak, tapi saya nggak bayar zakat. Bayar zakatnya nanti aja setelah Lebaran, boleh nggak? Nah, nanti kita akan bahas, oke? Selanjutnya, nih, tata cara menunaikan zakat fitrah. Zakat fitrah berupa bahan makanan pokok. Paparan tanya lagi. Zakat fitrah kalian biasanya makanan pokoknya apa? Nasi. Nasi apa beras dulu? Nah, kalau bisa usahakan beras dulu, jangan langsung nasi kasih ke panitia zakat, nggak ada. Pak nih Pak, nasi ntar basi, nggak ada. Beras dulu, ya kan? Makanan pokok kalian beras. Pak, saya makanan pokoknya tiap hari makannya pakai ayam Pak. Nah, dia harus bayar zakat pakai ayam. Kenapa sih Pak? Karena tiap hari ini makan ayam. Pak, saya makannya daging Pak, tiap hari makan daging nih. Udah bayar pakai daging. Pak, saya makannya pakai beras merah Pak. Boleh, silakan boleh. Bukan, jadi intinya itu zakat fitrah itu lebih afdolnya Pan, pakai beras. Ya kan? Harus pakai beras, jangan pakai yang lain-lain. Pak, misalnya saya mau pakai ini Pak, pakai duit aja boleh nggak? Nah, ini banyak nih yang kejadian-kejadian orang yang bayar zakat nggak mau, ibaratnya mau simple, nggak mau nenteng-nenteng beras, ya kan? Dia maunya membayar pakai uang. Oke, nanti akan dibahas lagi. Yang kedua, waktu mengeluarkan zakat fitrah boleh selama bulan Ramadan hingga sebelum salat Idul Fitri. Batas waktunya itu biasanya pas sudah mau bulan Ramadan. Lebih afdol di tengah-tengah, berbarengan dengan Lailatul Qadar, pertengahan di bulan Ramadan. Sampai kapan sih Pak habisnya? Sampai sebelum kalian melakukan sholat Id. Sholat Idul Fitri. Pak, saya mau pulang kampung Pak, bayar zakatnya tadi tuh yang Bapak bilang. Bayar zakat nanti aja setelah apa? Setelah Lebaran, boleh nggak? Tidak boleh. Boleh, tapi namanya bukan zakat, namanya sedekah. Paham sini? Ya. Waktunya kapan Pak? Waktunya tuh habis sebelum, kalau bisa malam takbiran sudah dihabiskan. Nah, Pak, siapa saja sih yang berhak menerimanya? Nah, nanti kita akan bahas. Yang ketiga, orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan. Nah, nanti kita akan bahas juga nih. 8 orang yang akan menerima. Nih, yang pertama adalah fakir. Atau fakir. Fakir itu bukan yang terus-terus fakir. Oh, fakir. Nah, pada kelompok fakir yaitu seseorang yang tidak memiliki sumber penghasilan apapun yang disebabkan oleh masalah berat seperti sakit. Ya kan, misalkan dia semata wayang sakit, ya kan nggak bisa ngapa-ngapain. Terus dia udah nggak punya pekerjaan, nggak punya apa, nggak bisa ngelakuin apa-apa, ya kan, atau disebut dengan mata wayang lah. Nah, itu boleh kita kasih sebut fakir. Yang kedua adalah miskin. Sementara definisi miskin yaitu seseorang yang memiliki sumber penghasilan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya, entah dia pekerjaan ayahnya atau orang tuanya tidak mencukupi, ya kan, biasanya kan, atau lebih-lebihi, tidak mampu untuk membayarkan karena masih banyak membayarkan anak-anaknya. Boleh nggak? Boleh, termasuk miskin. Nah, rikop atau disebut dengan hamba saya itu kita sendiri. Gorim atau gorimin, yaitu orang-orang yang memiliki utang dan kesulitan melunasinya. Contohnya Apis, ya kan, Apis beli motor, ya kan, utang dong, ya kan, tiba-tiba tidak bisa melunasinya, disuruh bayar zakat nggak mau, ya kan, tapi tetap bayar zakat wajib, walaupun Apis mengutang, dia harus tetap bayar zakat. Nah, gimana dengan kepanitia nanti di masjidnya akan memberikan apa tidak? Nah, biasanya itu termasuk golongan gorim atau gorimin, ya kan, tapi lihat dulu Apis motor apa. Kalau misalnya motornya Harley, jangan dikasih. Kalau motor Astra nggak apa-apa. Ya, kalau Harley jangan. Lanjut. Oleh 5, mualaf. Mualaf sih mualaf itu orang yang memeluk agama Islam untuk merasakan solidaritas. Tuh, orang yang baru masuk Islam. Misalkan Jaka. Tadinya orang Kristen atau orang Yahudi. Contoh Jaka. Masuk nih, lihat Apis sering ngaji mulu. Kan akhirnya Apis ngajak Jaka aja masuk Islam aja enak. Islam ada lebarannya 2 kali tuh. Akhirnya Jaka masuk. Tapi jangan keluar lagi. Habis masuk Islam keluar lagi, jangan. Itu namanya murtad. Nah, akhirnya Jaka masuk tuh. Disebutnya namanya mualaf. Boleh nggak kita kasih? Boleh. Itu termasuk dari 8 golongan. 6. Fisabilillah. Apa fisabilillah? Berjuang di jalan Allah atau di jalan Allah. Ngapain? Bukan tawuran ya, bukan. Di jalan Allah itu sedang apa? Sedang melakukan jihad. Misalkan dia sedang melakukan apa? Melakukan musafir, perjalanan jauh, atau dia tidak mencukupi. Nah, itu boleh kita kasih. Ini ya, buat bekal nanti di jalan.
boleh. Kalau misalnya tidak mencukupi. Tapi gimana Pak? Dia apakah tetap bayar zakat? Tetap bayar zakat karena bayar zakat itu wajib. Ya. 7. Ibnu Sabil, yaitu orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan jauh. Nah, itu termasuk sama ya fisabilillah, jangan Allah juga. Misalkan kayak pulang kampung mudik, nah itu sama aja boleh kasih. Yang ke-8 amil, lahir nih amil nih. Ini berat nih. Nanti kalau kalian sudah besar, kalau kalian sudah masuk jenjang SMA atau nanti sudah lulus SMA atau SMP, diajak sama kawan-kawan masjid jadi panitia nih, bebe. Amil itu orang-orang yang menyalurkan zakat. Kita lihat dulu nih, yang ngalurin zakat kasih ke siapa aja. Jangan apa? Jangan mentang-mentang, kasih baba saya, kasih aja nenek saya. Habiskan kelar. Jangan gitu. Kasih aja encing saya. Lihat dulu encingnya itu kayak gimana. Kalau encingnya orang kaya kasih beras, malu nggak? Malu pasti. Pasti bakal ditolaknya. Ini ya 8 golongan yang harus kita berikan. Zakat mal. Zakat mal disebut juga dengan zakat harta. Zakat mal adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut Islam. Tadi sudah dibahas zakat mal. Nih, macam-macam zakat mal. Yang pertama, perdagangan. Yang kedua, pertanian. Nih, ingetin ya yang keluarganya nih. Yang ketiga, penangkapan ikan, penangkaran. Yang keempat, peternakan. Kelima, barang temuan. 6, emas dan perak. 7, profesi. Nah, ketentuan zakat nih. Orang yang membayar zakat, Islam dong, pasti wajib. Islam. Kedua adalah balik dan berakal. Harus balik dulu dan berakal. Ya kan? Terus bebas dari hutang dan merdeka. Oke. Lanjut, harta yang dizakatkan. Tuh sama, hartanya tuh apa? Berkembang, milik sendiri dan berkuasa. Haul dan nisab. Haul biasanya tiap tahun tuh ngadain haul. Nah, sebelum kita lanjut lagi, kita breaking dulu. Masih semangat? Masih. Ikan hiu goyang-goyang. Gatel. Oke. Yaudah, ayo kita breaking dulu. Mainkan tangannya. Siap? Namanya sedikit tepuk semangat. Semangat. Belajar. Ayo kita semua semangat belajar agar jadi anak yang pintar. Amin. Oke, amin. Dan tepuk lagi amin dengan kencang. Oke, ulangi lagi sekali lagi. Semangat. Belajar. Ayo kita semua semangat belajar agar jadi anak yang pintar. Amin. Mau jadi anak pintar apa mau jadi anak soleha? Ketentuan zakat nih, penerima zakat, fakir, miskin, amil, mualaf, dikap, gorim, sabila, ibnu sabil. Tadi sudah dibahas. Lanjut infak berasal dari kata nafkah yang berarti nafkah. Infak bisa diartikan sebagai sebagian harta atau muslim. Nah, dalam berinfak tidak ada ketentuan seperti di dalam zakat. Infak itu boleh kapan saja. Sedekah sama. Agar kata-kata dari sedekah itu sedekah, artinya benar. Maka orang yang bersedekah memiliki iman yang benar. Hukumnya apa paparan? Hukumnya adalah sunnah. Hadiah. Ya, hadiah nih. Hadiah merupakan pemberian kepada seorang dengan maksud memberikan rasa hormat. Misalkan teman ulang tahun, boleh dihadiahin? Boleh. Tiap apa Pak? Tiap tahun ini juga boleh, tapi nggak boleh pas apa? Misalkan setahun ngasih 3 kali. Nah, jangan ulang tahunnya 3 kali. Cukup sekali aja. Jangan banyak-banyak. Hukumnya mubah atau boleh. Hikmah berbagi. Melipat gandakan rezeki. Hikmahnya berbagi nih. Menghapus sifat kikir. 3, membersihkan harta, menolak musibah dan membantu orang lain. Lanjut. Oke, anak soleh. Siap. Oke. Paparan minta sama kalian sesuai dengan kelompoknya kita mengerjakan tugas. Apa yang tadi paparan sudah jelaskan, paparan minta sama kalian tolong nanti kalian paparan minta cepet-cepetan. Yang telah selesai duluan nanti paparan kasih hadiah. Oke, paparan akan membagikan kertas terlebih dahulu. Pegang dulu bentar. Pegang ya. Coba Artoman jelasin lagi.
Itu ditulis dia. Iya. Oke. Paparan kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan kelompok. Pertanyaannya, lihat masing-masing. Sebutkan 8 golongan bagi yang berhak menerima zakat. Tadi sudah dibahas. Langsung kalian tulis, jangan buru-buru kerjanya. Terus yang kedua, sebutkan macam-macam zakat mal. Oke, dimulai dari sekarang. Jangan lupa tulis kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Rikap. Sebutin aja, nggak usah dipakai keterangannya. Ngacak nggak apa-apa, yang penting Bismillah. Oh, diajar sama bapak. Ibnu Sabil. Belum. Bismillah. Ini ada 2. Ibnu Sabil. Nomor 2. Miskin apa kismis? Oh, miskin. Ini garam apa garim? Oh, jadi. Udah semuanya? Oke. Yang nomor 2 sudah belum? Ya. Sudah selesai? Belum. Lanjutkan, masih selesai. 2 soal. Peternakan. Tapi jawabannya banyak. Dikasih ini ya, kasih garis biar nggak nyaru. Terus nanti setiap kelompok 1 orang maju ke depan. Oke. Jangan satu kelompok dah. Jangan satu kelompok, tapi semuanya. Satu kelompok, so. Udah. Pegang lu, kau dah. Sudah. Pegang lu. Sini. Nama kelompok juga. Dah, sudah semuanya belum? Oke. Paparan minta perwakilan kelompok berdiri. Perwakilan kelompok berdiri. Oke. Kelompok 1 siapa? Kelompok 1 perwakilan. Sudah? Coba yang ketua kelompoknya berdiri. Kelompok perwakilan kelompok. Ayo diri. Kelompok 1 Ratu, kelompok 2 Apis, kelompok 3 Putra, kelompok 4-nya Clara, kelompok 5-nya Bimo, kelompok 6 Akmal. Oke, silakan berdiri ketua kelompoknya. Kita sudah pegang kertasnya, Bapak minta kalian untuk maju ke depan, ketua kelompok. Nah, ini ketua kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 ujung. Geser. Bisa lagi terus. Bisa ada Akmal. Oke. Siap. Ini perwakilan kelompok kalian. Cuma 2 doang. Nah, tadi pertama melainkan tentang adanya 8 golongan dalam orang yang berhak menerima zakat. Sudah selesai semuanya? Oke, sekarang paparan akan koreksi. Kalian ke depan akan menyelesaikan satu-satu. Coba sebutkan 8 golongan bagi yang berhak menerima zakat. Coba dari kamu sebutkan 3-nya. Fakir, miskin, walas. Ya, betul. Kamu lanjut. Fisabilillah, garim, ibnu sabil. Betul. Lanjut. Amil, miskin, sama mualaf. Malah betul. Oke, itu nomor 1 sudah benar semua betul. Coba Bapak angkat cek lo. Tulisannya benar nggak? Ini tuliskannya miskin apa kismis? Oh, miskin. Nilai lo, nilai. Oke, cek lo.
Dikapus salah Pak tadi. Oh, nih salah. Siapa? Oke. Lanjut nomor 2. Nomor 2, coba dari Akmal, sebutkan macam-macam zakat mal. Sebutkan dua dulu. Perdagangan, pertanian atau perkebunan. Oke, sip. Yang kelompoknya Bimo, kelompok 5. Lanjutin. Penangkapan ikan, emas dan perak, profesi. Oke. Clara, terakhir. Barang temuan sama perdagangan. Oke. Paparan bukan lihat dari hasil betulnya. Paparan lihat dari yang benar-benar tulisannya bagus. Kalau tulisannya bagus, ada kreatifnya diputar-putar, ada motif-motifnya, maka boleh berdiri. Oke. Coba lihat. Nah, ini Bimo. Selain Bimo, duduk. Selain Bimo, Bimo enggak. Oke, Bimo, baru duduk. Bimo, tolong panggilkan ke teman-teman kamu, suruh maju semuanya. Sini. Teman-teman, sini dong. Teman sini dong. Oke. Berdiri di depan orang. Oke. Kalian sudah menuliskan tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat. Oke, Bapak minta coba jelasin satu orang, dua orang. Yang pertama misalkan contoh Bimo, Stephen lo. Pertama contoh fakir. Fakir adalah gitu. Oke. Orang fakir tau nggak? Fakir adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan. Ya. Terus kalau miskin, apaan? Orang yang tidak yang tidak mencukupinya. Lanjut, Bimo. Oke. Mualaf apaan? Orang yang baru masuk Islam. Orang mau masuk Islam. Kedua, Fisabilillah apaan? Perjalanan jauh. Ya, jalan Allah. Nah, coba Naila, lanjut. Tiga apaan? Tikop. Apa nikop? Selain nikop? Gorim. Apa gorim? Tahu? Lanjut. Musafir. Apaan? Orang yang berpergian. Ya? Jarak jauh. Ya, lanjut. Ini kita. Satu lagi mana? Nih. Ini. Profesi. Profesi apaan? Mencari? Pekerjaan dan nafkah. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Boleh kembali. Sudah paham sampai sini? Paham? Oke, sekarang sebelum selanjutnya yaitu Pepara minta sama kalian kita masuk ke refleksi. Nggak usah tegang, karena ini pelajaran kewajiban kita tentang apa? Tentang zakat. Refleksi kita. Dari semua materi pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini, apakah dapat dipahami dan mengerti? Paham? Alhamdulillah. Oke, yang kedua. Yang kenceng dong pahamnya. Dari semua materi pelajaran yang telah kita pelajari ini, apakah dapat dipahami dan mengerti? Baik. Yang kedua, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti materi hari ini? Gembira. Selain gembira? Senang. Bosan, Pak? Enggak ngantuk kan? Oh, enggak ngantuk. Ubur-ubur ikan lele. Jangan tidur, Le. Udah lanjut. Nah, Papa minta satu orang maju ke depan. Coba Papa minta kasih emot. Tahu emot gak? Emot. Emot tuh menggambar sebuah. Nih, ada 3 nih. 1, 2, dan 3. Soal kedua. Papa minta satu orang Papa tunjuk. Yang ganteng apa yang cantik? Yang ganteng apa yang cantik? Yang ganteng apa yang cantik? Oke, ganteng. Papa minta Rafael maju ke depan. Rafael, coba berikan emot terbaik kamu untuk pada hari ini. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti materi hari ini? Papa minta gambar. Di sini gambarnya. Nah, kita lihat Rafael gambar apa nih? Oh, bundar, mata. Emot. Ini emot apa kue donat?
Benar, hebat ya? Apa tandanya, Pan? Artinya, Pan? Gembira, alhamdulillah. Makasih Rafael, balik ke tempat. Oke, alhamdulillah. Pelajaran untuk materi zakat sudah selesai. Kepada kami akan kesimpulannya. Coba paparan ingin mengetahui, ya kan? Kalian di kelas 5 ini sudah paham terkait dengan adanya zakat. Jadi mohon untuk bisa dipahami. Habis sedang ini jangan malas nggak mau bayar zakat, jangan. Oke. Kesimpulannya itu dari materi zakat kelas 5 SD ini pendidikan agama Islam adalah bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim. Selain muslim boleh nggak? Nggak boleh. Atau badan usaha sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Badan usaha maksudnya apa sih Bapak? Misalkan kayak Basnas, Bazis, Dompet Duafa itu boleh mengeluarkan. Kayak kemarin tuh yang sahabat Yati itu boleh mengeluarkannya. Zakat terbagi menjadi 2 jenis. Nah, tadi kan udah jelasin. Zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah pemberian bahan makanan pokok menjelang hari raya Idul Fitri. Sedangkan zakat mal adalah harta yang dikeluarkan dari harta yang telah mencapai nisab dan haul. Nisab dan haul. Haul apaan? Haul itu orang merayakan orang yang sudah mati, bukan merayakan bahasanya, mengenang orang yang sudah mati. Boleh kalian untuk memberikan zakat mal, boleh diniatkan bahasanya. Zakat apis, contohnya nenek masih ada apis? Masih ada, jangan. Nenek udah nggak ada, siapa sini? Nih Priska, nenek udah nggak ada. Priska punya niatan, nanti kalau aku sudah besar aku pengen haulin nenek aku, boleh nggak? Boleh. Nah, nenek gimana Pak caranya? Itu harus haul itu cukup membacakan doa Yasin dan zikir-zikiran boleh. Terus sedangkan zakat mal, nah tadi udah siswa diajarkan untuk memahami hikmah di balik zakat, seperti membersihkan diri dari sifat kikir dan kedekatan dengan Allah SWT, serta sebagai wujud kepedulian sosial terhadap sesama yang kurang mampu. Kalian harus tahu tuh, harus pahami seperti itu. Jangan kalian sudah membahas zakat, tiba-tiba kalian nggak tahu nih, apalagi kalian nih, Jaka ya kan ditunjuk sama ketua DKM, suruh jadi Jaka, jadi panitia zakat ya. Terus panitia zakat tiba-tiba umpetin beras 5 kilo, boleh nggak gitu? Nggak boleh. Kan zakat itu titipan orang, tidak boleh kalian ambil. Tapi tetap panitia dapat haknya nggak? Dapat haknya, karena haknya sudah ada di dalam 8 golongan tadi. Fahim tum? Baik. Oke. Mungkin ini cukup dari pelajaran membahas tentang materi zakat pada siang hari ini. Papa minta sama kalian semangat terus, jangan pernah bosan untuk melaksanakan pembayaran zakat. Pak, saya masih kecil Pak, apakah boleh ditalangin orang tua? Boleh, karena kalian belum bekerja, masih fisabilillah, masih menuntut ilmu. Paham di sini? Paham. Oke, minggu depan kita akan ketemu lagi kembali dengan pembahasan yang sangat ekstrim. Nah, nanti kita pelajari seperti dahulu. Oke, dari paparan ini aja. Mungkin dari paparan kita baca dengan natatim bilhamdalah. Natatim bilhamdalah. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.